Jadi yang kedua adalah al-imsaku anil jima'i amdan. Menahan diri dari melakukan hubungan suami istri dengan sengaja. Dengan sengaja. Nah, itulah yang juga disebut secara khusus ya di surat Al-Baqarah 187 ya. Al-Baqarah 187 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim ya. Jadi di situ disebut ya, summa atimmus siyama ilal lail. Summa atimmus siyama ilal lail. Terus disebut secara khusus wala tubashiruhunna. Wala tubashiruhunna. Dan janganlah kamu melakukan hubungan suami istri, ya, hubungan suami istri yang di ayat itu dibahasakan dengan istilah tubashiruhunna. Tubashiruhunna. Oke, amdan, sengaja. Ya berarti kan lawan dari sengaja lupa ya, kecuali kalau lupa lain lagi ya. Kecuali kalau lupa lain lagi. Oke. Juga wa anilistimna'i, menahan diri dari upaya untuk mengeluarkan air sperma atau air mani. Istimna. Dengan cara apapun ya. Apakah dengan tangannya sendiri ya. Dengan tangannya sendiri ataupun tidak dengan tangannya sendiri. Yang penting upaya. Kalau dengan tangan sendiri biasa disebut onani ya. Onani. Ini istimna. Makna harfiah istimna adalah upaya mengeluarkan air mani. Atau dengan cara berpikir ya, mengangan-angan, melamun, merenung, atau dengan cara menonton ya kan? Atau dengan cara melihat. Nah, itu upaya mengeluarkan sperma itu harus menahan diri dari itu. Ini yang kedua. Syarat sah yang kedua. Syarat sah yang kedua. Berbeda kalau tidur kemudian mimpi basah. Itu kan tidak ada upayanya. Tidak ada upayanya ya. Oke. Yang ketiga, syarat sah yang ketiga adalah al-imsaku anil istiqaati. Menahan diri dari upaya atau usaha untuk muntah. Menahan diri dari usaha atau upaya untuk muntah. Jadi dibikin apakah perut dengan cara perutnya dipukuli atau dengan cara ya mulutnya dimasukin jari dan sebagainya supaya dia muntah ya. Nah, itu harus menahan diri dari itu. Oke. Wala yadurru taqayyuhu bi ghairi ikhtiyarihi. Wala yadurru dan tidak masalah, tidak merusak puasanya. Taqayyuhu jika ia muntah bi ghairi ikhtiyarihi dengan tanpa kemauannya. Dengan tanpa kemauan atau pilihannya. Kalau tidak diupayakan tapi muntah itu tidak membatalkan puasa. Tidak membatalkan puasa ya. Tapi kalau diupayakan muntah malah membatalkan puasa. Malah membatalkan puasa. Oke. Ar-rabi'u. Yang keempat. Al-imsaku menahan diri. Al-imsaku menahan diri an dukhuli ainin. Dari masuknya satu benda, ya benda apa saja, tidak harus makanan. Dalam mazhab Syafi'i ini tidak harus makanan. Masuknya, menahan diri dari masuknya satu benda, ain, jaufan ke dalam tubuhnya.
Jaufan itu bagian dalam tubuh. Dalam fikih-fikih mazhab Syafi'i yang disebut bagian dalam tubuh itu paling tidak mencakup 4 hal. Paling tidak mencakup 4 hal disebut jaufan. Bagian dalam tubuh itu apa saja? Nomor 1 adalah perut. Nomor 1 adalah perut. Itu disebut jaufan. Yang kedua adalah kepala. Itu terhitung sebagai jaufan. Maksudnya dalamnya kepala itu terhitung sebagai jaufan. Yang ketiga yang disebut jaufan lagi itu adalah kantong kemih. Maaf, kantong kemih ya. Kantong kemih ya. Itu terhitung sebagai jaufan. Nah, kantong kemih itu terhitung mulai dari, mohon maaf, lubang kemaluan laki-laki. Terhitung mulai dari awal lubang kemaluan laki-laki itu udah terhitung jaufan dari situ. Yang keempat, yang terhitung jaufan adalah lubang hidung. Lubang telinga. Lubang telinga ya. Oke. Nah, terhitung jawaban lagi yang kelima adalah ya ruang atau rongga mulai dari dubur sampai ke dalam. Nah, itu 5 hal ini itulah yang oleh fikih mazhab Syafi'i disebut dengan istilah jaufan. Nah, semua lokasi-lokasi ini tidak boleh kemasukan ain. Ain itu bukan mata ya. Ain itu benda. Benda yang bisa diindra. Nah, di sini disebutkan kalimat berikutnya, cakupan jaufan itu apa saja? Kabatinil udhuni, seperti bagian dalam telinga. Bagian dalam telinga itu terhitung jaufan. Masuknya ain itu bisa benda padat, bisa cair ya kan? Ke situ. Nah, itu harus menahan diri dari situ. Wal ihlili, saluran kencing. Ihlil itu saluran kencing, itu terhitung sebagai jaufan. Nah, tapi kemudian bisyarti dukhulihi. Dengan syarat benda itu masuk min manfadhin, dari pintu masuk atau pintu tembus, atau lubang tembus, dari lubang tembus maftuhin yang terbuka. Ini salah satu, sekali lagi, ciri dari Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah, walaupun dia sifatnya mukhtasar tapi mulai detail. Bahasanya mulai detail ya. Jadi apa saja yang masuk ke situ, itu harus ditahan, harus menahan diri dari situ. Ini fikih mazhab Syafi'i ya, Oke, qala Syekh Bafadhal Al-Hadrami rahimahullah, wala yadurru, dan tidak mengapa dalam arti tidak merusak puasa, tasyarrubul masami. Tasyarrubu al-masami. Ya. Menyerap atau masuknya. Menyerap atau merembes ya. Merembes melalui pori-pori. Biduhni, dengan minyak atau lulur ya kan, yang dioleskan di kulit. Kalau merembes melalui pori-pori tidak merusak puasa, walaupun lulur atau minyak itu misalnya masuk angin atau pakai kayu putih dan semacamnya ya, itu masuk tetapi melalui al-masam, melalui pori-pori, lubang pori-pori. Wal kuhli, dan juga tidak merusak puasa al-kuhli,
celak dan celak. Waliktisal dan tidak merusak puasa, aliktisal mandi. Jadi nggak mengapa mandi, ya. Air misalnya kita asumsikan air itu merembes masuk dalam tubuh kita melalui pori-pori, tidak masalah. Atau wudhu, tidak masalah, ya, tidak masalah. Atau misalnya lagi siang-siang panas, mana panas sekali gitu ya. Lalu rambut kita basahi dengan air, ya. Kita basahi dengan air supaya adem. Nah, itu juga boleh. Itu juga boleh, ya. Apalagi lagi mudik nanti, umpamanya naik motor mudiknya. Atau naik mobil tapi mobilnya AC-nya lagi rusak, lagi mati. Sehingga panas. Tapi tetap pengen puasa umpamanya. Walaupun boleh berbuka, tapi tetap pengen berpuasa. Walaupun karena panas, ya belok sebentar ke masjid atau ke tempat yang ada airnya, kepalanya, rambut kepala kita basahi dengan air. Itu enggak mengapa kalau begitu, merembes dengan cara begitu enggak mengapa, ya. Jangan lewat hidung, jangan lewat mulut, jangan lewat telinga, tapi lewat rembesan pori-pori. Atau bahkan mungkin, ya, kepalanya diikat dengan anduk yang basah umpamanya, ya, supaya nggak mudah kering karena sangat panas, nggak mengapa, insya Allah, ya. Oke. Fa'in akala, lalu jika orang yang berpuasa makan. Jika orang yang berpuasa makan. Au syariba atau minum. Nasian dalam keadaan lupa. Nasian dalam keadaan lupa. Au jahilan atau dalam keadaan tidak tahu. Dalam keadaan tidak tahu. Qalilan, baik makan minumnya itu sedikit. Baik makan minumnya itu sedikit. Au kasiran atau makan minumnya itu banyak. Yang penting lupa atau tidak tahu. Maka lam yuftir. Puasanya tidak batal. Puasanya tidak batal. Oke. Itu kalau lupa, ya. Ya alhamdulillah lupa. Gitu ya. Alhamdulillah lupa. Tapi jangan pura-pura lupa. Nah, pura-pura lupa itu tidak lupa. Ya. Bukan lupa. Lupa ya lupa, ya kan. Nah, terkait dengan jahilan tidak tahu, ada keterangan tambahan. Wala yu'dharu, dan tidak diterima alasan al-jahilu orang tidak tahu. Wala yu'dharu, dan tidak diterima alasan al-jahilu orang tidak tahu. Illa kecuali in qaruba ahduhu, kecuali jika masa dia bil Islam, dengan Islam, qaruba dekat. Jika masa Islam dia dekat. Oh, dia baru masuk Islam, Islamnya berapa lama? Sehari atau mungkin seminggu gitu ya. Diasumsikan belum sempat belajar fikih puasa umpamanya. Nah, kalau seperti itu, saya tidak tahu. Nah, tidak tahunya itu bisa diterima alasan tidak tahu kalau baru masuk Islam. Oke. Au nasa'a, atau ia hidup ya. Bibadiatin, di pedalaman baidatin yang jauh, anil ulama, dari ulama. Saya tidak tahu. Kenapa? Ya belum sempat belajar Islam. Nah, itu ke zaman dulu. Kalau zaman sekarang, nggak punya data nggak untuk belajar Islam pakai medsos, ya kan? Nah, sekarang ada tambahan, walaupun secara fisik jauh dari ulama, tapi ada data nggak dia untuk belajar dari medsos, dari media sosial, ya kan? Nah, ini
Jadi tidak tahu alasan, saya tidak tahu. Alasan tidak tahu itu bisa diterima jika dia mu'alaf baru masuk Islam atau dia hidup jauh dari lingkungan ilmu. Hidup jauh dari lingkungan ilmu, itu baru diterima alasannya. Oke. Lalu masih panjang nggak? Oh, masih panjang ya. Wala yuftiru, dan tidak batal puasanya bigubari toriki, disebabkan oleh debu jalan. Nggak batal. Wa inta ammada fatha famihi. Wah, ini detail sekali nih saya Bapak Abdullah Hadrami. Meskipun ia dengan sengaja ya membuka mulutnya dengan sengaja. Ya, yang masuk debu saja. Oke, juga tidak batal puasanya wala bibal irriqi, dan juga tidak batal puasanya dengan menelan arriqi, ludah ya, at-tahiri yang suci, al-khalisi yang murni, bukan ludah yang tercampur tercampur sisa makanan, bukan, tapi ludah murni. Al-khalisi yang murni, min ma'dinihi, dari dalam tubuhnya. Wa in akhrajahu ala lisanihi. Meskipun ia telah mengeluarkan ludah itu pada lisannya. Jadi kalau ludahnya masih di lisan, tidak masalah. Masih di lisan ya. Oke. Wa yuftiru, dan menjadi batal puasanya bijar yiriki, dengan mengalirkan ludah bima bainal asnani, di sela-sela gigi. Tadi kalau sampai lisan tidak batal, tapi kalau sudah sampai ke sela-sela gigi, lain lagi itu. Biqudratihi ala majji, disebabkan kemampuan dia ala majji untuk melepeh ludah itu. Wa bin nukhamati, dan juga menjadi batal dengan nukhamah, dengan dahak, kadzalika, seperti itu juga. Maksudnya kalau sudah sampai gigi ya, Wa biwusuli ma'il madmadati, dan batal juga disebabkan sampainya air kumur. Al-jaufa, ke bagian dalam tubuhnya. In balago, jika ia berkumur secara kuat. Fi ghairi najasatin. Pada sesuatu yang tidak najis. Ya. Oke, karena tadi ada kata-kata tohir tadi, ya kalau najis dilepeh lah ya. Oke. Wa bi ghairi mubalaghatin, dan dengan tanpa
dengan tanpa kuat min madmadatin dari kumur. Jadi kalau tadi kumurnya itu kumur secara kuat atau secara mendalam. Nah sekarang kalau kumurnya tidak mendalam bagaimana? Itu juga batal juga jika bagaimana? Mubalaghatin min madmadatin dari berkumur litabarudin ya, untuk mendinginkan ya, mendinginkan au rabiatin. Ini apa ini rabiatin ini? Sebentar ya. Saya cek dulu maksudnya apa nih rabiatin. Lagi lupa apa ini rabiatin, lupa ya. Au rabiatin, au abasin atau main-main. Ya, kumurnya kumur main-main ya. Wabita bayyunil akli dan dengan terangnya makan atau jelasnya makan naharon pada siang hari la bil akli mukrohan, tidak batal disebabkan makan dalam keadaan terpaksa. Gitu ya, dalam keadaan terpaksa. Oke, sementara sampai sini dulu ya. Atau selesaikan? Selesaikan dah, tinggal dikit lagi. Al-khamisu yang kelima, wasadisu dan keenam, wasabiu dan yang ketujuh, syarat sahnya puasa adalah al-islamu, Islam. Artinya kalau tidak orang Islam puasa ya tidak sah sebagai puasa ajaran agama Islam. Wan naqa'u anil haidi dan suci dari haid, wan nifasi dan dari nifas. Syarat sahnya lagi adalah wal aklu dan berakal fi jami'in nahar sepanjang siang. Akalnya sehat normal sepanjang siang. Oke, wala yadurru al-igma'u. Wala yadurru dan tidak membatalkan puasa al-igma'u pingsan ya. Lagi puasa pingsan, apakah pingsan membatalkan puasa? Enggak. Pingsan tidak membatalkan puasa. Wasukru dan teler, mabuk. Tidak membatalkan puasa, teler, mabuk ya. Dengan syarat in afaqo. Apa bisa puasa kok teler, mabuk? Ya mungkin dia sadar tentang kewajiban puasa, dia berpuasa, tapi pada saat sahur dia minum khamr umpamanya. Setelah minum khamr, pas fajar masuk, dia masih dalam keadaan sukru, mabuk. Akan bisa begitu. In afaqo dengan syarat ia sadar lahdotan meskipun sejenak fin nahari pada siang hari. Yang penting sempat sadar pada siang harinya. Ya. Jadi mungkin habis sahur pingsan. Baru sadar beberapa saat menjelang atau beberapa menit menjelang berbuka. Ya kan? Tapi dia pingsan, enggak apa-apa pingsan. Apalagi tinggal beberapa saat mau berbuka, ya. Sekaliannya sampai maghrib. Itu sah puasanya. Wala yasihu dan tidak sah saumul aidaini, puasa pada dua hari raya. Tidak sah, bahkan haram berpuasa pada 2 hari raya. Dan kalau tetap puasanya tidak sah. Wala iyamit tasyriqi dan juga tidak sah, haram dan tidak sah berpuasa pada hari tasyrik. Hari tanggal 11, 12 dan 13 Zulhijjah. 11, 12 dan 13 Zulhijjah.
wala nisfil akhiri min Sya'ban. Juga tidak sah berpuasa pada separuh terakhir dari bulan Sya'ban. Tetapi tidak haram, ya. Tidak sah saja. Tidak sah berpuasa pada separuh kedua dari bulan Sya'ban illa kecuali liwirdin. Kecuali karena mempunyai kebiasaan. Karena mempunyai kebiasaan puasa sebelumnya. Kebiasaan puasa sebelumnya. Apakah kebiasaan puasa Senin Kamis, ya kan? Ataukah kebiasaan puasa Daud umpamanya, atau kebiasaan puasa Sya'ban, puasa Sya'ban. Jadi kalau dia bulan Sya'ban, dia memperbanyak puasa umpamanya, itu namanya liwirdin. Maknanya wirid ini maksud itu kebiasaan yang dirutinkan. Oke. Nah, tidak masalah. Au nadrin atau kecuali dalam rangka puasa nazar. Pada separuh kedua Sya'ban boleh puasa nazar. Au qada'in atau kecuali karena puasa untuk mengqadha. Au kafaratin atau karena puasa untuk membayar kafarah. Au waslima atau puasa untuk menyambungkan waktu ba'dan nisfi, waslima ba'dan nisfi, menyambungkan waktu setelah nisfu Sya'ban, bima qablahu dengan waktu sebelum nisfu Sya'ban. Nah, inilah syarat sah puasa. Syarat sah puasa. Oke. Saya kira yang kita baca sampai sini dulu ya, insyaallah.